Keyakinan menjadi satu hal yang sangat menentukan cara seseorang berpikir, membuat keputusan, dan mengambil tindakan. Ada jenis keyakinan yang bersifat mendukung. Ia membantu kita mengakses dan mengerahkan potensi terbaik yang kita miliki, sehingga kita bisa mewujudkan target pencapaian dengan efektif. Tapi ada juga jenis keyakinan yang bersifat membatasi. Kita biasa mengenalnya sebagai limiting belief. Jenis keyakinan ini mengunci potensi kita sesuai dengan batasan yang diyakininya, sehingga kita menjadi sulit untuk mengekspresikan potensi terbaik yang kita miliki dan menyulitkan kita mewujudkan target pencapaian yang kita harapkan. Seperti apa lika-liku dari limiting belief ini? Temukan uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration serial video. Sebagaimana sudah kita lalui di ke-8 episode sebelumnya, begitu juga di episode ke-9 kali ini, di weekend ini, sudah ada sebuah tema pilihan yang akan diangkat sebagai inspirasi menutup akhir minggu Anda. Beberapa orang kadang menyatakan keheranannya ketika saya mengatakan akhir minggu, karena bisa jadi mereka menyimak video ini justru bukan di akhir minggu, melainkan di hari kerja seperti biasa. Pertama-tama, tidak ada yang salah dengan itu. Anda bisa mendengarkan video ini kapanpun. Hanya saja, sebagaimana saya informasikan tadi, Life Restoration serial video sebenarnya menjadi satu tema inspirasi yang saya hadirkan di hari Sabtu, di akhir minggu, untuk menemani Anda menutup minggu dengan lebih inspiratif. Selain Life Restoration serial video yang diunggah setiap hari Sabtu di YouTube channel ini, masih ada serial inspirasi lain yang saya hadirkan di dalamnya. Di hari Senin, Anda bisa menjumpai 1 Minute Restoration, video inspirasi berdurasi 1 menit, di mana saya menghadirkan inspirasi singkat secara artistik untuk menemani Anda mengawali minggu dengan lebih penuh makna. Dan di hari Kamis, masih ada lagi Life Restoration Podcast, serial audio, di mana saya mengulas berbagai tema seputar kesadaran diri, pengembangan diri, dan transformasi diri, namun dikupas secara lebih mendalam di YouTube channel ini dan juga di podcast channel saya di Spotify, yaitu Life Restoration Podcast. Tentunya masih akan ada lagi nanti berbagai tema inspirasi lain yang diunggah di YouTube channel ini. Maka, sebelum kita melanjutkan masuk ke bahasan utama, pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk like dulu video ini, agar Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai, dan juga subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra. Aktifkan lonceng notifikasi, sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif lainnya di YouTube channel ini. Sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis, salah satu peran profesi saya adalah membantu para klien saya untuk bisa mewujudkan perubahan positif menjadi versi dirinya yang lebih baik, agar mereka bisa mewujudkan lebih banyak target pencapaiannya. Ketika seorang klien meminta bantuan atau pertolongan, maka sudah jelas ada sebuah hambatan yang dihadapinya yang membuatnya tidak bisa berubah menjadi versi dirinya yang lebih baik. Tentunya hal ini cukup jelas, karena kalau tidak ada hambatan, untuk apa mereka meminta bantuan atau pertolongan? Salah satu jenis hambatan yang cukup umum ditemui yang menghambat para klien saya untuk bisa mencapai perubahan positif dirinya menjadi versi yang lebih baik dan juga mewujudkan target pencapaiannya adalah keyakinan yang membatasi, atau di awal pembuka video ini saya menyebutnya sebagai limiting belief. Ngomong-ngomong, di video kali ini saya hanya akan memfokuskan bahasan pada keyakinan yang membatasi, bukan pada keyakinan secara umum. Hal ini karena membicarakan keyakinan adalah sebuah perkara yang cukup kompleks, karena kita sedang membicarakan sesuatu yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, saya tidak akan membahasnya secara menyeluruh, karena akan menyita durasi tersendiri yang membuat durasi video ini bisa membengkak berkali-kali lipat. Tapi, jika Anda merasa tertarik untuk mendapatkan ulasan lebih jauh seputar tema keyakinan ini, maka saya mengundang Anda untuk silakan memberikan respon tanggapan di kolom komentar, sehingga saya tahu bahwa memang ada banyak orang yang memerlukan tema bahasan ini. Jangan sampai nanti sudah diulas cukup mendalam, ternyata tidak banyak yang membutuhkannya dan malah membuat durasi videonya membengkak. Nah, oleh karena itu, silakan tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar jika Anda rasa Anda ingin memahami topik ini lebih jauh. Saya akan pelajari nanti tanggapan yang masuk dan
Dan jika memang diperlukan, saya akan mencoba membuat video yang mengulas bahasan ini lebih mendalam nanti di episode-episode yang dimuat di periode berikutnya. Kembali ke bahasan kita tentang keyakinan yang membatasi. Secara sederhana saja, keyakinan adalah sebuah pemikiran yang sudah terbentuk menjadi sebuah pola yang kelak kita gunakan untuk merespon dunia di luar diri kita. Keyakinan ini bisa bersifat mendukung, dan keyakinan ini juga bisa bersifat membatasi. Ketika keyakinan ini bersifat mendukung, maka seseorang bisa mengakses potensi terbaiknya. Tapi ketika keyakinan ini bersifat membatasi, maka akan ada begitu banyak kuncian yang membuat seseorang sulit sekali untuk mengekspresikan dirinya di jalur yang tepat. Ciri dari keyakinan yang bersifat mendukung adalah bunyi dari keyakinan itu sejalan dengan target atau tujuan yang ditetapkan. Sementara ciri dari keyakinan yang membatasi adalah keyakinan itu justru membatasi kita atau menghalangi kita dari mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya saja, seseorang yang ingin jadi pengusaha atau pebisnis, ia memiliki sebuah keyakinan bahwa ia mampu, bahwa ia memiliki segala kapasitas yang diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis. Maka jenis keyakinan ini, ketika dibarengi keahlian yang tepat, akan membuatnya mampu mengekspresikan segala potensi terbaiknya untuk benar-benar menjadi pengusaha atau pebisnis yang tangguh. Tapi jika ada seseorang yang ingin jadi pengusaha atau pebisnis, namun dia memiliki sistem keyakinan bahwa saya tidak mampu menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, atau bahkan lebih luas lagi, di keluarga saya tidak ada yang cocok, keluarga saya itu tidak berbakat menjadi pengusaha atau pebisnis, maka di titik ini, meskipun orang ini memiliki keahlian yang memadai, bunyi dari keyakinan ini akan menghantuinya, membayanginya, dan merusak potensinya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya menjadi seorang pengusaha atau pebisnis sesuai yang dia harapkan. Seringkali dampak dari limiting belief atau keyakinan yang membatasi tidak langsung terlihat dalam kehidupan seseorang. Ia baru terlihat ketika seseorang sudah melakukan sesuatu berulang kali untuk jangka periode waktu tertentu dan mengalami kegagalan yang berulang. Maka di sana kita mulai bisa menyimpulkan ada sesuatu yang salah di dalam cara kerjanya. Terlepas dari keahlian yang dimilikinya, jika kita masuk lebih dalam, sangat mungkin ada serangkaian limiting belief yang bersarang di dalam dirinya yang kemudian menyabotase caranya menjalankan keahlian. Dari mana sebuah keyakinan tercipta? Keyakinan merupakan buah dari bentukan atau adaptasi pengalaman masa lalu. Kita mengadaptasi keyakinan dari orang di sekitar kita, dari mulai yang terdekat yaitu orang tua, keluarga, teman, sampai ke lingkaran pertemanan yang lebih luas, bahkan nantinya kita menyerap informasi dalam skala yang lebih luas lagi, sampai lama-lama informasi itu menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita. Nah, begitu juga limiting belief. Ada serangkaian pengalaman yang menjadikan kita mengadaptasi limiting belief itu, dan di kemudian hari limiting belief itu mengendalikan kinerja atau produktivitas kita. Pertanyaannya, dari mana limiting belief ini tercipta? Saya biasa menjelaskan mekanisme pembentukan limiting belief ini menggunakan sebuah cerita atau kisah atau metafora yang kemudian saya beri judul Balada 5 Ekor Kera. Oh iya, istilah balada 5 ekor kera ini tolong jangan disalahartikan, bukan berarti saya mengajak diri kita menganggap diri kita sebagai seekor kera, bukan begitu. Kisah ini hanya sebuah ilustrasi atau perumpamaan. Yang penting adalah apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, oke? Mari kita mulai ceritanya. Alkisah, pada suatu waktu dilakukan penelitian untuk mengamati perilaku para kera. Dalam penelitian ini, para peneliti meletakkan setandan pisang di tempat yang cukup tinggi, di mana untuk menuju tandan pisang ini ada serangkaian tangga yang harus para kera lalui. Sekilas, nampak seperti tangga biasa. Namun yang para kera tidak ketahui adalah bahwa setiap kali mereka mendekati tandan pisang itu, akan ada semprotan air yang sangat keras dan sangat dingin menyiram mereka dan akan membuat mereka merasa sakit karenanya. Dan dimulailah penelitian ini. Dimasukkanlah kera pertama. Kera pertama masuk ke dalam ruangan, melihat ke atas tangga, dan ternyata ada setandan pisang di atas tangga sana. Ia kemudian menaiki tangga itu, dan sesaat sebelum dia meraih tandan pisang itu, air yang sangat dingin dan keras menyemprotnya sehingga ia merasakan sakit yang teramat sangat sampai ia terjatuh dari tangga itu. Merasa terkejut, merasa kesakitan, kera pertama ini merenung. Ia jadi takut untuk kembali menaiki tangga itu.
Tapi ia kemudian mencoba sekali lagi. Ia menaiki tangga itu lagi, kemudian hampir meraih tandan pisang itu. Sesaat sebelum ia meraihnya, lagi-lagi air yang dingin dan keras itu menyemprotnya dan ia merasakan sakit yang teramat sangat. Ia pun jatuh lagi dari tangga itu, dan kali ini kera pertama ini memutuskan ia tidak akan naik lagi ke tangga itu. Ia lebih memilih membiarkan saja tandan pisang itu karena ia tidak mau menahan rasa sakit yang harus dialaminya ketika ia hampir menyentuh tandan pisang itu. Berikutnya masuklah kera kedua. Ia masuk ke dalam ruangan, ia melihat ada tandan pisang yang sangat menggairahkan di atas sana, dan ia melihat ada seekor kera yang sedang duduk diam menunggu. Dalam benaknya, bodoh sekali kera ini. Kenapa ia tidak mengambil tandan pisang yang menggairahkan itu? Alhasil kera kedua ini mulai kemudian naik ke tangga ini, dan dia pun bersiap meraih tandan pisang yang ada di atas sana. Sesaat sebelum ia meraihnya, lagi-lagi air yang dingin dan keras itu menyemproti dirinya, dan ia pun jatuh tergelincir dari tangga itu, terjerembab persis di sebelah kera pertama. Saat itu dia baru menyadari kenapa kera pertama itu diam saja. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak lagi menaiki tangga itu dan memilih melupakan saja tandan pisang itu daripada dia harus menahan rasa sakit yang sangat-sangat menyakitkannya. Yang berikutnya lebih seru lagi. Masuklah kera ketiga ke dalam ruangan ini. Ketika ia masuk, ia melihat ada tandan pisang di atas sana yang menggairahkan dan ada 2 ekor kera yang sedang menunggu di bawah. Tidak memperdulikan 2 ekor kera yang sedang ada di bawah, dia mulai bersiap menaiki tangga ini. Nah, kali ini kera pertama dan kera kedua saling berpandangan. Mereka tidak ingin kera ketiga ini terluka karena mereka sudah pernah merasakan sakit akibat semprotan air yang dingin dan keras ini. Sehingga mereka menghalangi si kera ketiga ini. Kera ketiga ini tidak rela langkah geraknya dihalangi oleh kera pertama dan kera kedua. Sehingga ia menerobos mencoba melawan mereka dan sampailah ia ke titik paling atas sebelum mencapai tandan pisang ini. Lagi-lagi, sesaat sebelum mencapainya, air yang dingin dan keras ini menyemprotnya dan ia pun jatuh tergelincir menahan sakit. Saat itulah ia melihat kera pertama dan kera kedua, dan ia mulai membenarkan kenapa mereka menghambatnya untuk naik ke atas tandan pisang itu. Saat itu dia pun memilih untuk diam dan melupakan impiannya mencapai tandan pisang tersebut. Masuklah kera keempat kali ini. Nah, agak berbeda dengan kera ketiga. Kali ini kera keempat meluangkan waktu cukup lama untuk melihat kenapa ada 3 ekor kera sedang duduk di bawah sana, sementara di atas sana ada tandan pisang yang menggairahkan. Tapi tanpa pikir panjang, dia lebih memilih untuk mengambil tandan pisang itu. Ketika dia bersiap untuk menaiki tangga menuju tandan pisang itu, 3 kera yang ada kali ini menghalangi gerak langkahnya. Berbeda dengan kera ketiga yang hanya menghadapi 2 ekor kera, kali ini kera keempat menghadapi 3 ekor kera. Tenaganya tidak cukup untuk bergerak naik ke atas sana. Ketiga ekor kera ini terus menakut-nakutinya dan mengatakan bahwa sesuatu yang buruk menantinya di atas sana kalau ia sampai menuju ke tandan pisang tersebut. Kera keempat tidak berdaya melawan ketiga kera ini sehingga ia pun memutuskan untuk percaya dan kemudian ya sudahlah, dia pun merelakan impiannya mencapai tandan pisang itu dan menunggu bersama ketiga kera lainnya di lantai bawah. Belum selesai tentunya. Kali ini masuklah kera kelima. Ketika kera kelima ini masuk, ia melihat ada sebuah tandan pisang yang menggairahkan di atas sana dan ia melihat juga ada 4 ekor kera yang sedang berkomunikasi dengan begitu hebohnya membicarakan betapa sulitnya naik ke atas sana, betapa menyakitkannya air yang menunggu di sana. Kera kelima ini tidak tahu apa yang menunggunya di atas sana, tidak tahu apa yang terjadi, tapi mendengar kesulitan-kesulitan itu, ia memutuskan untuk bergabung bersama mereka dan hanya menjadi pendengar yang pasif dan ikut meyakini bahwa ternyata mustahil untuk bisa mencapai tandan pisang tersebut. Nah, bagaimana? Mendengarkan ilustrasi tadi, bukankah sedikit banyak Anda sudah bisa mengira-ngira masing-masing kera tadi melambangkan apa? Atau melambangkan apa yang terjadi pada mereka yang pada akhirnya memiliki limiting belief dalam dirinya? Kera pertama melambangkan yang dialami oleh mereka yang mengalami trauma atau kejadian yang menyakitkan ketika mereka sedang berjuang mewujudkan target pencapaiannya. Semenjak mereka mengalami luka-luka yang menyakitkan itu, mereka kemudian membuang impiannya untuk bisa mewujudkan target pencapaiannya, dan mereka kehilangan keyakinan atas dirinya sendiri bahwa mereka mampu mencapai target pencapaian tersebut. Kera yang kedua melambangkan orang-orang yang pernah mendengarkan kisah-kisah traumatis dari orang lain yang pernah mengalami kejadian menyakitkan di bidang yang ditekuninya, dan ketika mereka menjalankan bidang tersebut ternyata benar mereka mengalami hal yang sama sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang yang mengalami trauma ini. Alhasil, mereka jadi ikut meyakininya dengan bahkan jauh lebih kuat lagi, dan mereka ikut serta membuang impiannya, ikut serta kehilangan keyakinannya atas dirinya sendiri.
Kera yang ketiga melambangkan mereka yang memang dihalangi oleh beberapa orang ketika akan mewujudkan target pencapaiannya, namun ia masih mencoba untuk melawan. Ia masih mencoba untuk membuktikan dirinya. Sayangnya, di dalam perjalanannya membuktikan diri, ia mengalami peristiwa yang membuatnya merasakan rasa sakit yang sama dan akhirnya ikut percaya pada cerita yang diungkapkan oleh orang-orang sebelumnya yang mengalami trauma. Ia pun ikut serta kehilangan keyakinannya terhadap dirinya sendiri. Kera yang keempat mewakili orang-orang yang sebenarnya ingin membuktikan dirinya tapi ia tidak kuasa melawan pengaruh lingkungan. Karena orang-orang di lingkungannya yang selalu mengatakan bahwa ada hal-hal yang buruk di balik target pencapaian yang diharapkannya, sehingga ia pada akhirnya ikut serta meyakini hal tersebut dan membuang keyakinannya terhadap dirinya sendiri. Kera yang kelima mewakili orang-orang yang saya rasa saya tidak perlu jelaskan secara lebih mendalam karena saya yakin Anda sudah bisa mengira-ngiranya. Ya, ia mewakili orang-orang yang tidak sempat membuktikan apapun. Mereka hanya sebatas mendengar apa yang lingkungan katakan dan sudah ikut percaya bahwa hal yang diinginkannya adalah hal yang sulit dan mustahil untuk dilakukan, sehingga saat itu ia membuang impiannya tanpa sempat membuktikan dirinya. Mari amati orang di sekitar kita jika seandainya kita mendapati ada fenomena limiting belief dalam diri mereka, atau jangan jauh-jauh. Mari kita amati diri kita sendiri. Adakah fenomena limiting belief dalam diri kita? Keyakinan yang membatasi yang mengunci potensi kita sehingga kita tidak bisa bergerak bebas mengekspresikan diri kita untuk mewujudkan target pencapaian yang kita harapkan. Jika ada, maka apa yang pernah kita alami yang menjadikan kita memiliki limiting belief itu berdasarkan ilustrasi tadi? Saya tidak mengajak Anda untuk melihat atau menempatkan diri Anda sebagai sosok kera yang mana, karena kita bukan kera, melainkan apa yang kita alami sesuai dengan ilustrasi para kera tadi. Dalam kasus adanya limiting belief dalam diri, maka sekali lagi pertanyaan pentingnya adalah yang mana yang pernah kita alami? Apakah kita termasuk orang yang pernah mengalami trauma dalam proses perjalanan kita untuk mewujudkan tujuan kita, sehingga sejak mengalami trauma itu kita jadi kehilangan kepercayaan terhadap diri kita sendiri? Atau yang kedua, kita pernah mendengar kisah-kisah dari orang yang pernah mengalami peristiwa yang menyakitkan dan kemudian kita ikut mengalami peristiwa yang sama sehingga tanpa harus melakukan berkali-kali pun saat itu kita sudah merasa takut untuk bergerak lebih jauh. Atau yang ketiga, kita menjadi orang yang dihalang-halangi oleh lingkungan. Terlalu banyak orang yang menakut-nakuti kita, yang berkali-kali mengatakan hal-hal yang buruk tentang potensi peristiwa yang mungkin terjadi, tapi kita masih mencoba untuk membuktikan diri. Sayangnya di perjalanan membuktikan diri kita mengalami peristiwa yang menyakitkan itu, dan berbagai sugesti yang pernah kita terima sebelumnya kemudian mulai kita iakan. Kita mulai kehilangan kemampuan atau keyakinan terhadap diri kita sendiri. Atau mungkin saja kita mengalami peristiwa yang keempat, kita tidak berdaya melawan pengaruh lingkungan yang selalu menghalang-halangi, membatasi potensi kita, dan bahkan belum tentu apa yang mereka katakan itu benar, tapi kita terlanjur tidak bisa melawan semua pengaruh lingkungan itu dan akhirnya kehilangan keyakinan terhadap diri kita sendiri. Atau kita menjadi pribadi yang mengalami peristiwa yang kelima, tidak sempat membuktikan diri apapun, tapi karena melihat lingkungan meyakini satu hal, kita langsung saja ikut-ikutan meyakini hal tersebut tanpa sempat membuktikan diri kita dan ikut meyakini hal yang belum tentu benar adanya dan malah membuat kita ragu terhadap kemampuan diri kita sendiri. Sekali lagi, ilustrasi kera tadi hanyalah sebuah kisah atau cerita atau metafora. Anda boleh hilangkan keranya jika Anda merasa keberatan dengan ilustrasi kera tadi. Tapi yang paling penting untuk kita ambil adalah kisah pembelajaran dari yang dialami oleh para ilustrasi tersebut yang membuat kita kemudian jadi ragu atas kemampuan diri kita sendiri dan kemudian memiliki limiting belief. Bahasan limiting belief yang diangkat di episode kali ini tentu belum mewakili seluruh aspek yang ada di dalam belief atau limiting belief. Tapi paling tidak sebagai sebuah bahasan pembuka, semoga apa yang kita ulas melalui ilustrasi tadi memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah limiting belief bisa tercipta dalam diri kita. Sekali lagi, jika Anda merasa topik tentang belief atau limiting belief ini menjadi sesuatu yang memicu ketertarikan Anda untuk mengetahuinya lebih jauh, tuliskan respon tanggapan Anda di kolom komentar, sehingga saya tahu bahwa memang topik lanjutan yang lebih dalam seputar bahasan ini memang diperlukan dan saya akan luangkan waktu untuk membuat videonya yang jauh lebih lengkap dan jauh lebih menyeluruh. Untuk saat ini, kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Senang sekali membersamai Anda di perjumpaan singkat kita di episode kali ini. Karena memang Live Restoration serial video ditujukan sebagai inspirasi singkat penutup akhir minggu.
Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silakan like video ini sehingga Anda bisa menemukannya lagi dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Jika Anda ingin merespon atau memberikan tanggapan pada video ini, silakan tuliskan di kolom komentar, termasuk kalau Anda memiliki permintaan seputar topik-topik bahasan yang ingin diulas di live restoration serial video. Sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Ingat, subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra jika Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi yang pertama untuk mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah konten inspirasi terbaru di YouTube channel ini. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa di episode berikutnya.